Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Meminjamkan tangan sebagai pengecualian. Tidak. Jika aku menyerahkan tubuh kamu kembali kepada kamu, apakah kamu dapat melarikan diri dari tangan mereka? Jika kamu tertangkap oleh mereka, kamu dan aku akan mati. Karena kematian berada di kiri atau kanan, mengapa tidak membiarkan aku mempertaruhkan semuanya pada mereka? Namun, Eggy bahkan tidak memberi Chu Feng kesempatan untuk merebut kembali tubuhnya. Dia dengan keras menyeka darah di sudut mulutnya dan sentuhan resolusi muncul di matanya. Setelah itu, dengan menggertakkan gigi, dia terus mengendalikan tubuh Chu Feng dan melakukan semua yang dia bisa untuk mendorong sayap berwarna hitam di punggungnya untuk melakukan yang terbaik untuk terbang ke depan. Eggy, kamu. Pada saat itu, hati Chu Feng benar-benar sakit. Dia bisa merasakan bahwa Eggy mempertaruhkan nyawanya. Dia melakukannya untuknya. Namun, perasaan bersembunyi di belakang seorang wanita saat benar-benar tidak berdaya bukanlah hal yang menyenangkan. Dalam situasi seperti itu, kekuatan Eggy menjadi semakin lemah. Gas berwarna hitam yang melilit di sekelilingnya menjadi semakin redup. Keuntungan absolutnya dalam kecepatan juga mulai berkurang, dan pada akhirnya, sepenuhnya menghilang. Bukan saja mereka tidak mampu melemparkan kedua orang di belakang mereka, sebaliknya, jarak yang dengan mudah ditarik terpisah menyusut sedikit demi sedikit. Kecepatan bocah itu menjadi lambat. Cepat, ambil kesempatan ini dan hilangkan dia dengan satu serangan. Kita tidak bisa memberinya kesempatan terkecil untuk bernafas. Yan Yangtian yang panik yang tak tertandingi pada awalnya langsung bersukacita ketika dia melihat bahwa tidak hanya Chu Feng kehilangan kecepatan mengerikan sebelumnya, dia bahkan mulai bergoyang di udara, sepertinya dia akan jatuh kapan saja. Saat dia berteriak dengan marah, dia menggunakan kekuatan surga di seluruh tubuhnya dan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk mengejar Chu Feng. Kali ini, jangan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Pertama-tama aku akan membaginya menjadi 8 bagian, kemudian memotong jenazahnya menjadi 10.000 potong, kemudian mencabik-cabiknya, kemudian menghancurkannya menjadi darah dan busa. Lin Molly saat ini memiliki kemarahan yang keras melonjak di matanya dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang menusuk tulang. Juga, tanpa menahan apapun, dia mempertaruhkan segalanya untuk mengejar Chu Feng. Tiba-tiba, seteguk darah lainnya keluar dari tubuh Chu Feng. Pada saat yang sama, sayap berwarna hitam di belakang tubuh Chu Feng juga segera menghilang dan tubuhnya mulai jatuh, langsung ke hutan gunung di bawah. Apakah aku benar-benar akan kehilangan dua manusia yang begitu lemah? Ini terlalu lucu. Pada saat itu, Chu Feng masih tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri, tetapi di sebelah telinganya, dia bisa mendengar suara Eggy yang mengandung kepahitan dan kelemahan yang ekstrim. Sial. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena kesadaran Eggy sudah kabur dan kendali atas tubuh Chu Feng tidak bisa diberikan kembali kepadanya. Jadi, Chu Feng hanya bisa merasakan tetapi tidak melakukan apa-apa sementara dia dan Qi Feng yang di bahunya dengan cepat jatuh. Ledakan. Akhirnya, Chu Feng dan Qi Feng yang mendarat di hutan gunung dan kekuatan yang kuat menyebabkan lubang besar diciptakan di tanah. Itu menimbulkan ledakan asap yang kuat dan di dalam hutan, burung-burung liar tersebar dan binatang buas melarikan diri ke arah yang acak. Haha. Sialan bocah, jadi kamu pun punya waktu kelelahan. Mari kita lihat di mana kamu melarikan diri saat ini. Pada saat yang sama, Yan Yangtian dengan cepat mengikuti. Ketika dia melihat asap tebal yang menggulung di bawah, dia sangat gembira tetapi dia tidak lagi berani memiliki sedikit pun kecerobohan. Dia pertama kali menggunakan tekanannya sendiri untuk menyelimuti segala sesuatu di bawah ini, dan hanya setelah memastikan bahwa satu-satunya jalan keluar Chu Feng disegel, dia berangsur-angsur turun. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, Lin Molly juga menyusul. Saat dia dipenuhi dengan amarah, dia melompat langsung ke asap tebal dan dengan marah berteriak, Chu Feng, serahkan hidupmu. Lin Molly melambaikan lengan bajunya yang besar dan menghembuskan asap besar itu.
Namun, setelah semuanya bisa masuk ke mata mereka, tidak peduli apakah itu Lin Moly atau Yan Yang Tian, kedua ekspresi mereka sangat berubah. Mereka meringis dan penampilan mereka luar biasa indah. Itu karena mereka menemukan dengan heran bahwa meskipun ada lubang besar di sana, sosok Chu Feng tidak ada di sana. Chu Feng sebenarnya tidak ada di sana, dan dia menghilang tanpa penjelasan. Di mana orang itu? Di mana orangnya? Kemana dia lari? Ayo keluar! Lin Moly meraih sedikit kegilaan saat dia mulai melolong dengan marah. Lihat, ada kata-kata di sana. Tepat pada saat itu, Yan Yang Tian melompat dan mengarahkan jarinya ke lubang yang dalam. Mengikuti arah jari Yan Yang Tian untuk melihat, bahkan Lin Moly terkejut. Di dalam lubang yang dalam, memang ada 8 kata besar. 8 kata-kata besar ditulis dengan sapuan yang kuat sambil mengandung udara penyelesaian. Isi dari 8 kata itu adalah, Pegunungan Azure Dragon, pertarungan hidup dan mati. Ini, setelah melihat 8 kata besar itu, Yan Yang Tian dan Lin Moly pertama-tama menghirup udara dingin. Kemudian mengikuti itu, mereka saling memandang dan menemukan bahwa dalam kedua tatapan, kekosongan, kegelisahan mereka, dan rasa takut juga melonjak. Apa yang kita lakukan? Mungkinkah seseorang menyelamatkan Chu Feng? Lin Moly ketakutan dengan adegan yang begitu tiba-tiba dan dia langsung memulihkan rasionalitasnya dan dia tidak lagi gila seperti sebelumnya. Bukan itu. Jika benar-benar ada orang yang lebih mampu yang membantu, tidak perlu bagi Chu Feng untuk berputar dalam lingkaran besar. Chu Feng tentu menggunakan beberapa metode khusus untuk menyembunyikan kedua mata kita dan melarikan diri. Bagaimanapun, bocah itu pada awalnya memahami banyak metode yang tak terbayangkan. Yan Yang Tian menjelaskan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Moly, penguasa besar istana Pangeran Qilin, benar-benar kehilangan perasaan tentang apa yang harus dilakukan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh, dan itu menuju sekolah Azure Dragon. Yan Yang Tian mengalihkan pandangannya ke arah sekolah Azure Dragon. 2 hari kemudian, di dalam Valley of Hundred Bends, di dalam aula di awan, Qi Fengyang dengan bingung membuka matanya. Ingatannya masih tetap pada adegan di mana Chu Feng membawanya di punggungnya saat melarikan diri dan jatuh ke hutan gunung. Dia tidak ingat sedikit pun tentang adegan yang datang kemudian. Kamu bangun. Tiba-tiba, sebuah suara yang akrab terdengar. Mengangkat kepalanya untuk melihat, itu adalah teman lamanya. Tuan dari aula ini, ahli misterius, spiritualis dunia jubah biru. Bagaimana dengan Chu Feng? Di mana dia? Kamu seharusnya menyelamatkannya kan? Qi Feng yang berdiri dengan Cheng, dan pada saat itu, tubuhnya sudah benar-benar pulih dan dia dengan cemas mencari jejak Chu Feng. Jangan khawatir, aku sudah menyelamatkannya. Pakar misterius itu dengan tenang tersenyum dan berkata, Heh, Brother Heng Yuan, aku tahu bahwa kamu tidak akan membiarkan aku mati. Hanya setelah mendengar kata-kata itu muncul senyum di wajah Qi Fengyang. Dia bertanya, di mana Chu Feng? Kemana kamu membawanya? Aku mengirimnya ke tempat yang seharusnya dia kunjungi. Pakar misterius itu dengan tenang duduk di kursi goyang yang terbuat dari bambu. Dia memegang kipas yang rusak dan mulai mengipasi dirinya sendiri. Tempat yang seharusnya dia kunjungi? Qi Fengyang memiliki kebingungan di wajahnya. Aku, Jiang Heng Yuan, pernah bersumpah bahwa aku tidak akan mengganggu urusan Provinsi Azure dan bahwa aku tidak akan berpartisipasi dalam urusan Provinsi Azure. Aku hanya bertujuan untuk mencari tubuh ilahi. Aku melanggar aturan yang aku tetapkan kali ini untuk menyelamatkan kamu dan Chu Feng. Alasan mengapa aku menyelamatkan hidupnya bukan karena kamu. Itu demi dia menjadi bibit yang baik. Dia sudah memiliki bakat seperti itu di usia seperti itu. Selama ia dapat terus berkembang, pencapaiannya di masa depan tidak akan lebih buruk daripada generasi muda di provinsi lain. Aku takut suatu hari, dia bahkan akan mengejar monster kecil di dinasti aku karena di dalam tubuh bocah ini, sepertinya ada beberapa jenis kekuatan khusus. Mengenai apa itu, bahkan aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Namun, apa yang aku perhatikan bukanlah itu.
Itu adalah bahwa dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkanmu. Tidak banyak orang yang memiliki semangat seperti itu sehingga ia layak untuk aku bantu. Jiang Hengyuan menjelaskan seperti itu. Saat itu, Qi Fengyang hanya samar-samar tersenyum dan dia tidak lagi bertanya tentang Chu Feng. Dia mulai mengobrol dengan Jiang Hengyuan tentang beberapa masalah keluarga yang normal. Dia mengerti Jiang Hengyuan. Bantuannya kali ini memang pengecualian, dan bagi Chu Feng untuk memiliki evaluasi seperti itu dari Jiang Hengyuan menyatakan bahwa Chu Feng saat ini, tanpa diragukan lagi, berada di zona aman. Bersamaan dengan itu, di tempat yang sangat jauh dari lembah 100 tikungan, Chu Feng membuka matanya dengan linglung dan menggosok otaknya yang bengkak dan sakit saat memindai sekelilingnya. Tetapi setelah dengan jelas melihat segala sesuatu di depan matanya, kulitnya tidak bisa membantu banyak berubah dan matanya langsung tumbuh bulat. Kejutan yang tak bisa dipercaya melonjak di matanya dan dia berkata dengan takjub yang tak tertandingi, "Di mana tempat ini?" Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bye.